ke materi, silakan tombol subscribe dan juga like-nya. Jangan lupa, karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe, kalian bisa memberikan hal positif terhadap saya, dan semoga kebaikan kalian akan berbalas beribu-ribu kebaikan lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kalau udah buat video kayak gini, saya pasti akan sedikit berbagi, men-share, belajar bersama tentang ilmu nahwu. Dan di sini kita akan membahas tentang pembagian kalimat atau bisa disebut dengan jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab. Oke, langsung aja. Kita sebagai kaum muslimin memaklumi bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab, adalah bahasa Al-Quran, dan kita sangat tahu betul bahwa Al-Quran adalah menggunakan bahasa Arab secara keseluruhan. Tidak ada bahasa lain di dalam Al-Quran kecuali bahasa Arab. Nah, setiap orang muslim yang ingin menyelami ajaran Islam yang sebenarnya dan lebih mendalam, tiada jalan lain kecuali harus mampu menggali dari sumber asalnya, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Nah, para ulama memberi julukan ilmu nahwu adalah Abul Ulum, yang artinya ayahnya ilmu, dan memberikan julukan ilmu shorof dengan Ummul Ulum, yaitu yang artinya dengan ibunya ilmu. Jadi antara nahwu dan juga shorof ini ilmu yang harus berdampingan, dimana harus ketika kamu mempelajari nahwu, ya kamu juga pasti akan mempelajari shorof, berkaitan, berhubungan, seperti itu. Nah, berarti teman-teman udah tahu kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, hendaknya kita mempelajari yang paling utama adalah kita mempelajari tentang ilmu nahwu, selanjutnya ilmu shorof dan juga ilmu nahwu. Jadi sangat penting, berdampingan sekali, seperti itu. Dasarnya sekali itu dalam bahasa Arab adalah ilmu nahwu dan juga ilmu shorof, karena ilmu nahwu termasuknya bisa dikatakan sebagai ayah ilmu, ayahnya ilmu, dan shorof adalah ibunya ilmu. Jadi luar biasa. Nah, tujuan utama penyusunan ilmu nahwu ialah agar bahasa Arab yang fasih tetap terjaga, sehingga Al-Quran dan hadis Nabi juga terjaga dari kesalahan. Di sisi lain, ilmu nahwu juga bisa dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkan keajaiban bahasa Al-Quran. Seperti itu, Masya Allah. Ketika kita belajar mengenai tentang bahasa, kebahasaan ya, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa asing lainnya ya, penyampaian maksud kepada orang lain, dan kita pasti akan lebih diajari permulaan itu tentang tata kebahasaan, seperti itu. Nah, tidak akan terlepas dari untaian kata-kata yang terakhir dalam satu kalimat. Nah, dalam bahasa Arab disebutnya juga dengan al-kalimah, yaitu kalimat sempurna. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kata. Setiap kalimat disusun dari beberapa kata yang mempunyai arti yang mana dapat menunjukkan akan kedudukan dari kata tersebut di dalam kalimat. Nah, misalnya dalam bahasa Indonesia kayak ada subjek, predikat, juga objek. Nah, dalam bahasa Arab pun sama, dan juga dalam bahasa Inggris pun sama. Setiap dalam bahasa pasti terdapat subjek, predikat, dan juga objek. Hanya saja perbedaan dalam penyebutan. Nah, seperti itu. Dan mereka pasti setiap bahasa itu mempunyai aturan-aturan tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kata dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama, kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab bisa disebut juga dengan isim. Nah, dalam bahasa Indonesia ada kata benda, ada kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab ada juga kata benda namanya isim. Nah, isim secara bahasa adalah nama, yaitu sebutan yang menunjukkan sesuatu yang dinamakan, apakah sebutan itu pada jenis atau pada unsurnya. Contohnya manusia ya, atau rajulun adalah nama untuk suatu jenis yang dinamakan manusia atau laki-laki. Kata Ahmad juga adalah nama untuk individu yang dinamakan Ahmad. Nah, dalam pengertian yang paling sederhana merujuk padanan dalam bahasa Indonesia, maka isim adalah nominal. Sedangkan dalam istilah nahwu, isim adalah suatu kata yang menunjukkan makna tersendiri dan tidak terkait dengan sesuatu, dengan waktu, kayak gitu. Selanjutnya ada fi'il. Secara bahasa, fi'il itu apa? Fi'il adalah kata kerja.
Nah, dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 fi'il. Fi'il secara bahasa berarti kejadian atau pekerjaan, makanya bisa disebut dengan kata kerja. Dan padanannya dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja atau verbal. Dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan verb. Nah, seperti itu. Sedangkan dalam istilah nahwu, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna tersendiri dan terkait dengan salah satu dari 3 bentuk waktu: masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Seperti itu. Dan fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fa'il madi, fi'il juga fi'il amar ya. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, dan juga yang ketiga fi'il amar. Nah, contohnya seperti kataba. Kataba adalah kata yang menunjukkan makna penulisan. Kataba. Nah, dan terkait dengan masa yang telah lalu, masa lampau nih, mudhari'nya yaktubu. Nah, yang menunjukkan makna penulisan dan terkait dengan masa sekarang adalah aktubu. Ya, seperti itu. Juga adalah kata yang menunjukkan makna penulisan dan terkait dengan masa yang akan datang. Seperti itu. Saya pahami? Dan contohnya lagi seperti jalasa, bisa duduk gitu ya. Yajlisu dan ijlis. Jalasa menunjukkan kata fi'il madi, yajlisu menunjukkan kata fi'il mudhari, dan ijlis menunjukkan kata fi'il amar. Perubahan bentuk dari setiap kata-kata bahasa Arab yang merupakan pembahasan ilmu sharaf atau dalam istilah yang lebih luas. Jadi ketika kenapa bisa berubah seperti itu? Nah, berarti itu pembahasannya terdapat di ilmu sharaf. Sedangkan jadi kalau bisa dikatakan lebih luas gitu, seperti kalau dalam bahasa Indonesia seperti morfologi. Sedangkan dalam ilmu nahwu, unsur utama yang diperhatikan adalah kedudukan kata tersebut dalam struktur kalimat. Nah, seperti itu. Jadi perubahannya adalah ilmu sharaf, dan bisa dikatakan kenapa fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr itu ilmu nahwu. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah huruf ya. Al-huruf. Huruf adalah jenis kata yang berfungsi sebagai kata bantu, yaitu kata yang mengandung makna yang tidak berdiri sendiri. Makanya hanya bisa diketahui dengan bersandingan dengan kata lain, baik isim ataupun fi'il. Nah, huruf ini tidak bisa menjadi kalimat sendiri. Artinya huruf itu membutuhkan fi'il dan juga isim. Bisa jadi isim ataupun fi'il. Tanda huruf adalah tidak menerima tanda-tanda isim atau tanda-tanda fi'il, atau dengan ungkapan lain, huruf adalah tanpa tanda pengenal. Kalau kita mengenal jim dengan titik di bawah dan kho dengan titik di atas, nah kita mengenal ha tanpa titik. Demikian juga kita mengenal jenis kata isim dan fi'il dengan tanda-tanda yang telah disebutkan di atas. Maka kita mengenal jenis kata huruf tanpa tanda dan tidak menerima tanda-tanda isim ataupun fi'il. Seperti itu. Nah, seperti itu ya pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kita setidaknya mengetahui walaupun itu sedikit banget dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sehingga akhir. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah mengetahui bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab pun sama seperti pembelajaran bahasa-bahasa lain, di mana bahasa Arab itu lebih identik sebenarnya, lebih mengkhususkan gitu. Ketika bahasa Indonesia mungkin tidak ada perubahan kalimat, tidak ada perubahan kata dalam penyebutan. Nah, dalam bahasa Arab itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terdapat pada kalimat, tergantung bagaimana situasi dan juga kondisinya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.